Dalam upaya penyelesaian masalah honorer, Menpan RB Aswar Anas sempat menjelaskan mengenai pengangkatan sebagian honorer jadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Negara atau Undang-Undang ASN, penuntasan masalah honorer harus tuntas akhir Desember 2024. Nah, bagaimana? Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Dan jangan lupa kepada teman-teman tetap dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi mengenai pendaftaran atau pembukaan CSN tahun 2024. Nah, ini khususnya bagi P3K di tahun 2024. Nah, berita yang kita ambil ini dari gpnn.com. Solusi honorer gagal jadi P3K 2024. Ada istilah NIP par waktu. Jadi informasinya Bapak Ibu di sini atau teman-teman sekalian, solusi honorer jika gagal di P3K 2024 ada istilah paruh waktu. Nah, bagaimana proses penyelesaian P3K 2024 ini? Terlalu panjang kita lihat penyelesaiannya untuk tenaga honorer ini. Nah, apa istilah NIP paruh waktu? Langsung saja kita ke informasinya. Berikut ini info terbaru seputar pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kaitannya dengan nasib honorer selanjutnya. Pemprov Jateng pada seleksi CSN atau calon aparatur sipil negara 2024 mendapat kuota sebanyak 4.446 orang. Perinciannya 265 formasi CPNS dan 4.181 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, hingga kini Pemprov Jateng masih menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jateng Rahma Nurhayati mengatakan proses rekrutmen CPNS dan P3K masih menunggu petunjuk teknis dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kita masih menunggu informasi resmi jadwal pendaftaran CPNS atau CSN tahun 2024 ini, baik CPNS maupun P3K 2024, karena belum ada tanggal pasti untuk pembukaannya. Semoga secepatnya Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional mengumumkan jadwal penerimaan CSN tahun 2024. Dia mengatakan adanya perekrutan CSN 2024 diharapkan bisa menambah dan meningkatkan kinerja Pemprov Jateng sebab mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang tentunya mumpuni. Selain itu, seleksi P3K merupakan dari upaya penyelesaian masalah non-ASN atau honorer. Dengan pembukaan seleksi CPNS, harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng dan dengan adanya formasi P3K dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Pemprov Jateng. Nah, ini arahan dari Ibu Rahma, Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah atau Jateng di Semarang pada tanggal 7 Mei 2024 itu di hari Selasa. Dan juga menyebutkan saat ini jumlah ASN di Pemprov Jateng yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah OPD mencapai 48.002 orang.
Adapun jumlah non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sekitar 14.349 orang. Dia mengungkapkan berdasarkan peta jabatan masih terdapat kekurangan pegawai di Pemprov Jateng sejumlah 34.793 orang, mengingat jika dihitung secara ideal jumlah pegawai sebanyak 99.676 orang. Nah, informasi selanjutnya di sini ada sisa honorer jadi P3K part-time. Nah, diketahui dalam upaya penyelesaian masalah honorer, Menpan RP Aswar Anas sempat menjelaskan mengenai pengangkatan sebagian honorer jadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. P3K part-time menjadi solusi sementara bagi honorer yang tidak kebagian formasi pada seleksi P3K 2024. Pasalnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, penuntasan masalah honorer harus tuntas akhir Desember 2024. Nah, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sesuai ketentuan Undang-Undang ASN? Nah, Ibu Kepala BKD tadi mengatakan akan menerapkan sistem NIP, nomor induk pegawai atau paruh waktu, dan NIP penuh waktu. Nah, ini dia ada NIP paruh waktu dan NIP penuh waktu, oke? Sistem NIP paruh waktu dan penuh waktu. Dari sekitar 14.000 non-ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos P3K rekrutmen 2024 akan mendapat NIP penuh. Sisanya NIP paruh waktu. Pada masanya, ada yang pensiun nanti akan menggantikan sehingga akan maju katanya. Jadi, bagi teman-teman ini atau maksudnya adalah bagi teman-teman yang lulus atau yang lolos P3K, maka akan mendapatkan NIP penuh waktu. Sedangkan yang tidak lulus itu mendapatkan NIP paruh waktu dan akan menggantikan pegawai atau P3K yang pensiun, sehingga yang paruh waktu ini akan maju untuk menggantikannya. Dan juga mengimbau para calon pelamar ASN, baik PNS atau P3K, mengakses terkait rekrutmen CSN 2024 melalui kanal resmi yang disediakan Pemprov Jateng, yakni hotline WhatsApp di Helpdesk CSN, nomornya oke, dan laman resmi bkdjatengprov.go.id. Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CSN 2024 jangan percaya akan adanya hoax atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri. Hanya ikut informasi melalui kanal resmi. Nah, itulah dia pesan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah. Jadi dia inilah informasi mengenai NIP part-time atau paruh waktu ataupun NIP penuh waktu. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, oke, tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, di mana untuk penuntasan masalah honorer harus tuntas akhir Desember 2024. Berarti tahun ini harus selesai untuk pengangkatan honorer ataupun non-ASN. Jadi intinya Bapak Ibu tetap mencari informasi sesuai dengan daerah masing-masing. Oke, jangan lupa yang terpenting kalau kita menjadi tenaga honorer berarti data kita harus terdaftar di database BKN agar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.